Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Waftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan, apa ciri-ciri Lailatul Qadar? Lailatul Qadar tersusun dari dua kata. Yang pertama Lailah dan yang kedua Qadar. Lailah artinya malam, Qadar artinya mulia. Di dalam bahasa Arab, ketika kita ingin mengatakan ini laki-laki yang mulia, maka kita akan mengatakannya dalam bahasa Arab rajulun dzu qadrin. Jadi qadar itu sama artinya dengan syaraf, kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar, malam yang mulia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati malam Qadar itu dengan Lailatun Mubarakah, malam yang penuh keberkahan. Diriwayatkan dari Imam Mujahid bahwa pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita di hadapan sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Dulu ada seorang pemuda Bani Israel, rafa'as silah, yang dia mengangkat senjata lamanya 1000 tahun. Dia berjuang di jalan Allah selama 1000 tahun. Dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala selama 1000 tahun. Tentu sahabat yang mendengar itu bertanya-tanya, mereka takjub. Luar biasa, bagaimana mungkin 1000 tahun? Pertanyaannya untuk mereka, kami yang tak sampai usia 1000 tahun ini Rasulullah, bagaimana bisa menyaingi ibadah pemuda itu? Apalagi itu ibadahnya adalah ibadah jihad. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran surat Al-Qadar, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Kegelisahan hati sahabat tersebut, kegundah gulanaan hati mereka terjawab dengan surat tersebut. Terjawab secara langsung dengan ayat yang kita sampaikan tadi, bahwa malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Apa ciri-ciri malam Qadar? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa riwayat yang dapat kita temukan tentang ciri-ciri dari Lailatul Qadar. Tapi antara lain yang penting yang dapat kita ketahui, yang pertama, bahwa malam Qadar Lailatun Talqah, la baridah wala harra. Malam yang tenang, suasananya nyaman, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Itu yang pertama. Artinya suasana pada malam Qadar itu sangat mendukung seseorang untuk memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, malam Qadar itu di dalam sebuah riwayat disebutkan bulan muncul pada malam Qadar itu seperti syaqqu jafnah. Apa makna syaqqu jafnah ini? Artinya nisfu qas'ah, seperti setengah mangkuk. Jadi bulan tidak tampil semuanya. Bulan tidak nampak utuh bulatnya, tapi dia seperti setengah mangkuk saja. Nisfu qas'ah. Itu tanda bahwa malam tersebut juga malam Qadar. Udara yang nyaman, tidak dingin, tidak panas. Bulan muncul seperti setengah mangkuk. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tusbihus syamsu, atau di dalam sebuah riwayat disebutkan tusbihus syamsu yaumaha hamra dha'ifah.
matahari terbit pada keesokan harinya, hamra dhaifah, dia tidak memancarkan cahayanya, tapi dia seakan-akan menyimpan cahaya itu sehingga matahari berubah menjadi kemerahan, dhaifah, dan cahayanya tidak kuat. La syu'a laha, tidak ada seperti sinar yang menyebar kemana-mana. Tidak, para pemirsa yang dirahmati Allah. Matahari cahayanya keemasan, cenderung kepada kemerahan, dan dia seakan-akan enggan untuk memancarkan cahayanya. Itu pertanda bahwa malam tadi adalah malam qadar. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa orang-orang yang menjalani ibadah pada malam qadar, hati mereka tentram. Ini ciri yang juga tidak kalah pentingnya. Insyirahus sadar. Hati mereka terasa nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti setiap hati nyaman lalu itu kita katakan malam qadar. Tidak. Tapi pada malam qadar hati kita terasa nyaman, hati kita tentram untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada yang menduga, kapan saja kalau hati kita sudah tentram, itu sudah malam qadar itu. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan malam qadar itu malam di mana malaikat-malaikat turun membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat Jibril pun turun. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi para malaikat, segenap malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke bumi ini membawa rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, semenjak kematian, semenjak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada malaikat Jibril turun ke muka bumi? Jawabannya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jawabannya ada. Apa buktinya? Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Qadar ini. Karena peristiwa itu tidak khusus di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Malam Qadar, malam yang terjadi pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Malaikat turun, malaikat Jibril turun. Al-Quran sendiri yang mengatakan. Kalau ada orang mengatakan malaikat Jibril kan sudah pensiun, Nabi Muhammad SAW sudah wafat secara fisiknya, jawabannya tidak. Betul bahwa malaikat Jibril tidak lagi membawa wahyu yang diturunkan, akan tetapi malaikat Jibril tetap turun ke muka bumi ini membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita sering mendengar kalau malam qadar ada peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi. Itu tidak mustahil dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pribadi lebih condong menilai ungkapan-ungkapan itu orang-orang yang mengatakan ada air sungai tidak mengalir, membeku, hal-hal lain yang disebutkan. Saya lebih menilai bahwa seperti itulah perjuangan yang harus kita keluarkan, yang harus kita kerahkan untuk mendapatkan malam qadar. Tidak mudah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berdasarkan riwayat-riwayat yang terdapat, baik itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat, 4 ciri pokok tersebut yang kita sampaikan tadi, setidak-tidaknya itu sudah membuktikan kepada kita bahwa malam yang kita lalui adalah malam qadar. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata saya bertemu dengan malam qadar, apa yang harus saya ucapkan?" Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ucapkan doa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Duhai Allah, Engkau maha pemaaf, Engkau maha mulia. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai kemaafan.
di antara hamba-hambamu. Fa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah atas dosa-dosa yang kami lakukan selama ini. Insya Allah permintaan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hari-hari yang kita lalui di bulan suci Ramadan ini menjadi tambahan pada timbangan kebaikan kita di yaumil mahsyar nanti. Amin amin Allahumma amin. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.